Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk teman-teman dan untuk Bu Lohana selaku pengampu mata kuliah hubungan industrial. Dan di sini perkenalkan, nama saya Rudi Ardiansyah, kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang kekuasaan dalam hubungan industrial. Di sini kelompok 5 menganggotakan ada 4 anggota. Yang pertama adalah Atta Ilyas Alauddin, yang kedua adalah Dimas Berlian, yang ketiga adalah saya sendiri, Rudi Ardiansyah, dan yang terakhir adalah Eko Rizky Ardiansyah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kekuasaan dalam industrial. Pada hakikatnya, kekuasaan adalah hukum, dan hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah. Hukum tersebut diciptakan untuk mengatur atau mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu, sehingga individu tersebut tidak dapat membatasi dari kegiatan ruang geraknya dan tidak semena-mena. Jadi hakikatnya kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Kemudian kekuasaan berhubungan dengan hukum. Hukum itu kekuasaan dan penguasa dapat mengatur dan dapat memerintahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan selama dan sesudah kerja. Kemudian dari pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2003, tujuan hukum perhubungan dan ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur, dan adil. Hukum tersebut diciptakan untuk membatasi kekuasaan dalam hubungan industrial, sehingga kekuasaan ini sangat erat dengan hukum. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Hubungan kekuasaan dalam hubungan industrial. Berkaitan dengan kekuasaan, Anderson mengemukakan ada 4 ciri dari kekuasaan. Yang pertama ada pengertian kekuasaan dapat diamati sebagai gejala adanya orang yang tunduk terhadap aturan atau perintah yang datang dari luar dirinya. Yang kedua ada sumber kekuasaan bersifat heterogen, dapat berasal dari pengetahuan, kedudukan pada organisasi dan kekuasaan dan kekayaan. Yang ketiga ada pemupukan kekuasaan tidak mengenal batas karena jika sumbernya banyak. Yang keempat ada secara moral kekuasaan memiliki arti hubungan yang dimana dapat bersifat moral dan amoral. Keberadaan pengusaha dan karyawan menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa karyawan, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang kedua ada hak-hak dan kewajiban antar pengusaha dan buruh atau karyawan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU yang terdiri dari 193 pasal ini berfungsi untuk mengatur perusahaan dan karyawan atau pekerja yang berisi aturan main yang harus dipahami, termasuk mengenai hubungan industrial. Selain diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Misi utama dari hukum ketenagakerjaan adalah sebisa mungkin menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak buruh dan menjaga
iklim bisnis yang kondusif. Berikut ini adalah contoh sederhana dari kekuasaan dalam hubungan industrial. Hubungan kekuasaan dalam industrial terkait dengan hukum yang dimana untuk menyeimbangkan kekuasaan terdapat 3 hak manusia. Untuk membatasi kekuasaan dalam perindustriannya diantaranya 1. Hak asasi manusia yang dijamin lewat undang-undang, 2. Persamaan kedudukan di mata hukum, 3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak sewenang-wenang tanpa aturan yang jelas. Apabila terjadi perselisihan antara bekerja dengan perusahaan, maka peran pemerintah di sini sebagai penengah sekaligus menyeimbangkan hak dan kekuasaan masing-masing. Dalam hal mencegah perselisihan hubungan industrial, pemerintah berperan penting karena itu sikap pemerintah adalah 1. Mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis antara serikat pekerja atau pekerja dan pengusaha melalui pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua, selalu bersikap sebagai pembina, pengayom, dan pamong dalam menyelesaikan jika terjadi perbedaan terdapat antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Pasal 102 UU nomor 13 tahun 2003 yang mengatur fungsi dan peran pemerintah, pekerja, dan perusahaan dalam hubungan industrial. Karena itu, fungsi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya sejalan dengan konsep Democracy Rechtsstaat. Konsep ini fungsi pemerintah terikat oleh asas fundamental yaitu 1. Asas legalitas, 2. Hak asasi manusia, 3. Pengawasan hukum, yang keempat pembagian kekuasaan, dan kelima demokrasi. Latar belakang. Toko Home of Celana adalah sebuah toko yang menyediakan bahan-bahan fashion dan aksesoris seperti kerudung, tas, dan lain-lain. Toko ini mempunyai kurang lebih 30 karyawan, baik wanita maupun pria. Toko ini mempunyai sistem kekeluargaan, di mana biasanya untuk setiap keputusan dilakukan dengan cara musyawarah antara pengusaha dan karyawan. Konflik dan penyelesaian. Toko ini kemudian menerima pesanan yang melebihi target produksi pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian, toko ini mengeluarkan kebijakan menambah jam kerja tanpa musyawarah. Tetapi, penambahan jam kerja tidak dihitung lembur sehingga upah yang didapat karyawan tidak bertambah. Akibatnya, para karyawan menuntut atas perubahan aturan tersebut melalui serikat buruh dengan cara luar pengadilan yaitu mediasi. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diatur maksimal jam kerja per hari adalah 7 jam untuk 6 hari kerja dan 8 jam untuk 5 hari kerja. Jika perusahaan memperkerjakan pekerjanya hingga 12 jam sehari dan jam kerja normal adalah 8 jam sehari, maka perusahaan wajib membayar 4 jam upah kerja lembur menurut pasal 21 ayat 1 UU Cipta Kerja nomor 11 atau tahun 2020 menyatakan jika pengusaha tidak membayar upah kerja lembur maka dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Saran kepada toko celana bahwa tetap menjaga suasana pekerjaan yang harmonis dan lebih mempererat harmonisasi dan tidak menimbulkan kesenjangan antar karyawan. 1. Disarankan bagi pihak toko untuk tetap mempertahankan hubungan industrial yang sudah baik dan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah antara atasan dan bawahan. 2. Disarankan bagi pihak toko untuk tetap mempertahankan ketegasan sikap dan keputusan demi kelancaran toko dan kesejahteraan karyawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai kekuasaan dalam hubungan industrial. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami presentasikan pada pertemuan kali ini. Kami juga sangat dengan senang hati menerima kritikan, saran dan masukan dari Ibu Lahana atau dari teman-teman, sehingga kami dapat memperbaiki untuk kemudian hari. Baik, sekian akan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.